Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak semuanya di sini sudah siap untuk pembelajaran kita pada hari ini? Siap. Nah, terlebih dahulu, semua yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini bisa disimpan dan dikeluarkan yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Bentar. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absensi untuk hari ini ya. Ketua kelas, apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, anak semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Nah, berarti semuanya ingat kan pembelajaran kita minggu lalu? Siapa yang mau menyebutkan kepada Ibu apa yang kita pelajari minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Rani. Berdasarkan catatan saya di minggu lalu, materi minggu lalu yang kita pelajari yaitu gaya tarik antar molekul, terus ada ikatan van der Waals, ada ikatan London, sama ikatan hidrogen. Nah, benar sekali yang dikatakan Rani tadi ya, minggu kemarin itu kita mempelajari tentang gaya tarik antar molekul. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang larutan berdasarkan gaya antar listriknya. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bercerita terlebih dahulu. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini itu tentang larutan berdasarkan gaya antar listriknya. Nah, pembelajaran itu banyak manfaatnya bagi kita semua. Contohnya, pasti Anda semua pernah mendengar kalau misalnya hari hujan kita itu dilarang sama orang tua kita untuk dekat-dekat dengan tiang listrik. Nah, dengan mempelajari pembelajaran kita hari ini, Anda semua akan tahu apa alasan kita untuk melakukan hal tersebut. Sangat bermanfaat sekali bukan pembelajaran kita pada hari ini? Benar, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya pembelajaran kita pada hari ini, silakan salah satu dari Anda untuk membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau? Ibu, silakan bilang. Baiklah, tujuan Ibu. Dan pertama saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang siswa dapat menentukan perbedaan sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dan yang kelima yaitu siswa dapat memahami sifat larutan elektrolit serta sifat larutan non-elektrolit. Nah, nanti ada beberapa keyword yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita hari ini. Bisa Anda baca di depan. Silakan Rehan dibacakan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yang pertama yaitu larutan. Yang kedua, larutan elektrolit. Yang ketiga, larutan elektrolit kuat. Yang keempat, larutan elektrolit lemah. Yang kelima yaitu larutan non elektrolit. Yang keenam adalah senyawa ion. Yang ketujuh terakhir senyawa kovalen. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, Anda semua bisa lihat di depan ini ada gambar teh dan larutan garam. Nah, jadi teh dan garam ini merupakan sebuah larutan. Bella, Ibu ingin bertanya kepada Anda, siapa yang bisa menjawab apa itu larutan? Izin menjawab, Bu. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Oke, benar sekali Anda. Larutan itu adalah campuran homogen yang berasal dari zat terlarut dan zat pelarut. Untuk lebih efektifnya pembelajaran kita hari ini, silakan Anda membentuk kelompok seperti minggu lalu ya. Masih ingat kan minggu lalu seperti apa kelompoknya? Masih, Bu. Ya, silakan duduk berkelompok ya. Baik, Bu. Kita diskusi bagaimana cara melakukan pengamatan untuk mengetahui bagaimana kita menentukan larutan itu, termasuk larutan elektrolit, non elektrolit atau elektrolit kuat dan elektrolit lemah ya. Ya, Bu. Nah, sekarang silakan mulai diskusi di kelompok
semuanya? Berdasarkan pendapat saya, kita dapat melakukan praktikum dengan menggunakan baterai yang telah disambungkan dengan kabel yang dihubungkan telah diberi paku yang akan kita selipkan ke dalam larutan. Saya setuju dengan saran dari teman. Kita bisa menggunakan paku sebagai perantara untuk melakukan tes naikin. Larutan gula, larutan garam, larutan cuka, larutan asam klorida dan etanol. Nah, seperti yang sudah Ibu lihat, di tiap kelompok sebenarnya sudah mendiskusikan bagaimana cara melakukan eksperimennya. Coba sekarang kelompok 1, coba bacakan ke depan hasil diskusinya ya. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami pada hari ini, yaitu untuk merancang percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang mana alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada baterai kabel penghubung bola dan elektrodanya berupa paku, kemudian larutan yang diuji ada gula garam dan larutan cuka. Ya, bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi diskusi dari kelompok 1? Silakan Nila. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menambahkan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan yang akan diuji, kami menggunakan elektroda karbon yang bisa diambil dari bagian tengah baterai, Bu. Nah, bagus sekali ya dari kelompok 2. Ya, kita bisa menggunakan elektrodanya, yaitu bagian dari tengah baterai itu juga lebih baik dari paku ya, kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Baiklah, Anda semuanya. Untuk pertemuan berikutnya akan kita cobakan nanti praktikumnya ya. Untuk saat ini kita akan menonton videonya terlebih dahulu untuk melaksanakan LKPD yang akan Ibu berikan. Pakai HP siapa tadi? Guys, ada yang bawa TFC guys? Type-C. Nah, berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi, Ibu akan membagikan beberapa LKPD kepada Anda semua untuk dijawab ya. Bisa juga mengambil referensinya dari buku-buku yang sudah ada pada Anda semua. Silakan Anda semua dikerjakan LKPD-nya ya. Nanti akan kita buka untuk diskusinya setelah ini. Baik, Ibu. Garam itu dapat menghantarkan listrik dari hasil percobaannya, dapat menghidupkan lampu dan terdapat gelembung yang banyak. Berarti larutan garam itu termasuk elektrolit dong? Saya setuju dengan pendapat kamu. Nah, kalau yang saya perhatikan tadi, kalau larutan gula dia tidak dapat menghidupkan lampu dan juga tidak menghasilkan gelembung. Berarti larutan gula itu bersifat non-elektrolit dong? Ya, kamu benar. Larutan gula itu larutan non-elektrolit, seperti yang saya baca di buku ini. Dan larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, berdasarkan hasil eksperimennya, kan lampu tidak menyala dan juga tidak ada tampak menghasilkan gelembung pada elektrodanya. Berarti gula itu larutan non-elektrolit. Semua kelompok sudah menyelesaikan LKPD-nya ya. Silakan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi LKPD-nya ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil LKPD kami. Terima kasih pada kelompok 3, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Nah,
bagus sekali tadi ya hasil diskusinya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Ananda semuanya. Berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi kan kalau larutan NaCl itu bisa menghasilkan gelembung dan bisa menghidupkan lampu. Sedangkan larutan gula itu tidak bisa. Nah, siapa tahu kenapa larutan tersebut bisa seperti itu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dila. Larutan elektrolit. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dila. Karena NaCl itu termasuk larutan elektrolit, yang mana larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik karena di dalam larutan elektrolit tersebut terdapat ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya, di mana arus listrik dihasilkan oleh aliran muatan listrik. Aluran listrik pada larutan dapat terjadi karena gerakan ion-ion. Adapun ion-ion tersebut merupakan partikel positif dan partikel negatif. Sedangkan gula itu termasuk larutan non-elektrolit. Larutan itu non-elektrolit itu zat yang terdapat dalam larutannya tidak terurai menjadi ion-ion, Bu, tapi tetap terbentuk seperti molekul. Ya, terima kasih jawabannya Dila. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk mengumpulkan LKPD-nya ya. Baik Bu. Ini Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Coba Ananda siapa mau menyebutkan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Rehan. Pada hari ini kita memulai pembelajaran dengan pengertian larutan, yaitu campuran homogen dari molekul, atom ataupun ion dari dua zat atau lebih. Larutan sendiri terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Kemudian dilanjutkan dengan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion sehingga larutannya dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit terbagi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang mana molekul di dalam larutan tersebut terurai sempurna menjadi ion-ionnya. Sedangkan larutan elektrolit lemah yaitu larutan yang mana molekul di dalam larutan tersebut terurai sebagian menjadi ion-ionnya. Dan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena molekul yang terdapat di dalam larutannya tidak dapat terurai menjadi ion-ionnya, Bu. Baiklah, terima kasih ya Rehan. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ananda semua yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tetap pertahankan deaktifannya Ananda kepada semua guru yang mengajar di kelas ini. Bu. Baik Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan Anda semua mempelajari materi tentang senyawa ion, reaksi ionisasi, derajat ionisasi, dan senyawa kovalen polar. Nah, silakan Anda membuat resumenya dan pada minggu depan kita akan mempelajari tentang 4 bahan tersebut. Jangan lupa mempelajari kembali ya, karena di akhir pertemuan besok kita akan melaksanakan kuis. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.